Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Sumardi Wendolu, MPD selaku dosen mata kuliah penelitian pendidikan. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 6 subtema 4 pembelajaran 3 di kelas 3 SD Negeri Siki. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Turmi S. Benu dengan NIM 21011401115. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Materi yang pertama bab 1, pendahuluan. Yang menjadi masalah pada kelas 3 SD Negeri Siki dalam pembelajaran tematik adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Project Based Learning yaitu model pembelajaran yang menggunakan strategi proyek. Strategi proyek yang dimaksud adalah peserta didik diberikan tugas sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 6, subtema 4, pembelajaran 3 di kelas 3 SD Negeri Siki. Yang ketiga, pemecahan masalah. Nah, berdasarkan rumusan masalah, maka terdapat 4 pemecahan masalah. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti akan melaksanakan tindakan kelas sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Yang ketiga, pengamatan. Tahap pengamatan ini akan dilaksanakan selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Yang terakhir, refleksi. Refleksi akan dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk mengevaluasi hasil pembelajaran pada akhir pembelajaran, untuk mengevaluasi dan melihat kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang berlangsung. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 6, subtema 4, pembelajaran 3 di kelas 3 SD Negeri Siki. Yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian dapat menambah wawasan penulis, khususnya tentang menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, guru. Guru dapat memilih dan menerapkan model pembelajaran untuk menghasilkan interaksi yang baik dalam proses pembelajaran, yaitu interaksi dua arah antara guru dan siswa. Yang kedua, para siswa dapat memahami materi dan lebih aktif dalam proses pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, sekolah untuk memberikan informasi tentang penerapan model pembelajaran Project Based Learning sebagai salah satu pembelajaran inovatif yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran secara umum. Yang keempat, para peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman dan landasan teoretik bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pokok bahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama, deskripsi teori. Deskripsi teori dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konsep belajar.
Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan suatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respons utama. Adapun belajar menurut para ahli, salah satunya belajar menurut B.F. Skinner. Yang kedua, konsep belajar. Aktivitas proses pembelajaran ditandai dengan terjadinya interaksi edukatif, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan, berakar secara metodologis dari pihak pendidik atau guru, dan kegiatan belajar secara pedagogis pada diri peserta didik, berproses secara sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola atau suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan menciptakan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa dalam proses yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang keempat, model pembelajaran project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau biasa dikenal dengan PJBL merupakan penerapan dari pembelajaran aktif. Secara sederhana, pembelajaran berbasis proyek didefinisikan sebagai suatu pengajaran yang mencoba mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa atau dengan proyek sekolah. Tinjauan pustaka yang terakhir yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar dapat didefinisikan sebagai sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tinjauan pustaka yang kedua, penelitian terdahulu. Yang pertama dari Herdina Oktodwi-Jayanti dengan judul proposalnya Pengaruh Model Pembelajaran Project-Based Learning dengan Media Papan Perubahan terhadap Hasil Belajar IPA kelas 3A dan B SD Negeri 3 Tenanggung 2. Yang kedua, Kairina yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project-Based Learning terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran PKN kelas 5 SD Swasta Pesantren Modern Adnan Kecamatan Medan, Sunggal. Kerangka berpikir. Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran yang pertama, siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, siswa tidak menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, hasil belajar siswa yang masih rendah. Nah, hasil belajar siswa yang masih rendah, proses pembelajaran project-based learning yang pertama, guru mampu menerapkan model pembelajaran project-based learning dengan baik. Yang kedua, siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran yang sedang berjalan. Dari hal tersebut, maka dapat menghasilkan hasil belajar siswa yang meningkat. Tinjauan pustaka yang terakhir, hipotesis tindakan. Berdasarkan rumusan masalah, kajian teoritis, dan kerangka berpikir, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika pembelajaran tentang tema 6, subtema 4, pembelajaran 3 menggunakan model pembelajaran project-based learning, maka hasil belajar siswa di kelas 3 SD Negeri Siki akan meningkat. Pokok bahasan yang terakhir pada proposal ini yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian tindakan kelas, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian tindakan kelas merupakan terjemahan dari classroom action research, yaitu suatu penelitian tindakan yang dilakukan dalam kelas. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Siki, Desa Lakat, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, subjek penelitian.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD Negeri Siki dengan jumlah siswa 16 orang, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Prosedur penelitian. Menurut Supardi, tahun 2012 halaman 44, dalam penelitian tindakan kelas dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 siklus penelitian yang berurutan. Hasil siklus pertama sangat menentukan bentuk siklus kedua. Alur pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan berulang yang akhirnya menghasilkan beberapa tindakan. Dalam setiap siklus yang dilaksanakan terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Perencanaan merupakan tahap untuk menyusun segala tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Yang kedua, tahap pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, pelaksanaan tindakan kelas didasarkan pada rencana atau skenario pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, tahap pengamatan. Pada tahap ini, pengamatan dilakukan bersama dengan berlangsungnya tindakan pelaksanaan. Yang keempat, refleksi. Tahap terakhir dari PTK adalah tahap refleksi. Kegiatan refleksi akan dilaksanakan setiap akhir pembelajaran untuk mengevaluasi hasil pembelajaran dan melihat apakah ada kekurangan atau kelebihan dari hasil tindakan yang telah dilaksanakan. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Terdapat 2 teknik pengumpulan data dalam proposal penelitian saya ini. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Yang kedua, tes. Teknik tes dalam instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Yang keenam, instrumen penelitian. Terdapat 2 instrumen penelitian yang saya gunakan, yaitu observasi dan tes. Yang pertama, observasi. Dalam penelitian ini digunakan lembar analisis aktivitas guru, lembar analisis aktivitas siswa. Nah, data keaktifan guru dan peneliti dan siswa diambil dari pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tes. Sebelum memberikan materi, peneliti melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi dalam tema 6 subtema 4 pembelajaran 3. Selanjutnya, melaksanakan proses pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disiapkan. Langkah terakhir adalah melakukan post-test untuk mengetahui pemahaman siswa setelah menggunakan model pembelajaran project-based learning. 7. Teknik analisis. Setelah data-data dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data akan diperoleh dari hasil observasi, keterlaksanaan pembelajaran, dan tes saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mencari persentase ketuntasan. Yang pertama, data hasil observasi. Yang kedua, data hasil tes. Terakhir, indikator keberhasilan. Indikator yang menjadi standar keberhasilan dalam penelitian ini yaitu siswa dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran apabila jumlah siswa yang mencapai angka keberhasilan.